Jadi kemarin itu kan kalian sudah diajarkan pengenalan SAP ya. Jadi untuk materi saya itu langsung saja ke ini ya, perencanaan gedung. Tolong dikabari saya misalnya suara saya kurang jelas atau terlalu cepat ya. Nanti tolong moderator dikabari. Ini sudah kelihatan nggak share screen-nya? Ya Bu, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Saya coba dulu. Akan ini. Semoga tidak ada lagi gangguan jaringan ya. Gini. Oke. Oke, menjadi materi kita ya untuk seminar teknik sipilan ya. Itu tentang perencanaan struktur gedung menggunakan SAP 2000 ya. Jadi kemarin itu perencanaan jembatan ya dengan pengenalan SAP kan. Jadi untuk kali ini saya tidak akan bicara terlalu banyak tentang bagaimana menu-menu dari SAP atau apa, tapi kita langsung saja simulasi ya di SAP menggunakan gedung, menggunakan ini apa SAP untuk struktur gedung ya. Oke. Mungkin sudah ini ya, terutama anak-anak gedung ini mahasiswa saya mungkin sudah kenal dengan saya ya. Jadi saya kebanyakan itu mengajar di gedung, terutama di teknik konstruksi gedung dengan di perencanaan bangunan gedung. Kalau anak TKS itu dan TKJJ biasa saya ajar di ini, di bengkel. Tapi kalau untuk mata kuliah teori, anak-anak gedung biasanya. Ini apa ya, saya kira enggak usah panjang lebar. Saya masuk saja ke slide berikutnya. Ini waktunya 2 jam ya, moderator? Ya Bu, sampai jam. Ini maksudnya 2 jam presentasi atau ada tanya jawab atau bagaimana? Sama tanya jawab juga Bu. Oh ya, kalau begitu ingatkan kalau misalnya waktunya over atau bagaimana. Oke. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu teori-teori. Kenapa? Karena kalau kita yang namanya software itu, kalau kita hanya buat saja tidak tahu teorinya itu, bukannya dia menjadi alat bantu atau tools untuk kita, malahan dia bisa menjadi ini ya. Kalau kita kerja saja kita tidak tahu teori-teorinya, yang ada bukan jadi tools lagi atau alat bantu, malahan dia bisa mengecoh kita anggap desain kita benar, ternyata justru salah ya. Itu kalau kita tidak tahu dasar-dasar dari teori perencanaan ya. Jadi yang namanya desain struktur bangunan itu adalah proses memodelkan dan menganalisa suatu bangunan sehingga didapat bentuk struktur ya dengan dimensi dan mutu tertentu, di mana dimensi kita itu diharapkan mampu menahan beban yang bekerja ya. Jadi kita memodelkan suatu bangunan ya untuk tahu dimensi dan mutu apa yang bisa menahan beban yang bekerja. Jadi kita juga definisikan beban apa kira-kira yang bekerja di situ ya. Tapi sebenarnya yang namanya software itu dia adalah pendekatan ya, tidak ada software yang betul-betul bisa 100% mewakili keadaan real sebenarnya, tidak ya. Gitu. Sebenarnya ada beberapa untuk software perencanaan gedung ya. SAP 2000 yang ini sebentar akan saya ajarkan. Kemudian ada StatPro, Etaps. Maaf itu bisa di moderator di mute yang ini suara-suara yang selain dari saya karena agak mengganggu. Ya, oke. Terima kasih. Santai saja bukan di kuliah ini, Dek. Ini cuman materi tambahan. Oke. Jadi untuk software perencanaan gedung sendiri itu ada banyak ya. Ada SAP 2000, Etaps, StatPro, ANSYS, Tekla, dan macam-macam ya. Saya tidak bisa bicara tentang StatPro, ANSYS, Etaps itu karena saya belum pernah pakai. Yang pernah saya pakai itu Tekla dan SAP 2000 ya. Kalau Tekla itu dia bedanya ya, perbedaan dasarnya yang pernah saya pakai dan saya pelajari itu. Kalau di SAP 2000 itu kita memodelkan kerangka struktur itu seperti garis-garis ya. Kalau di Tekla kita modelkan itu dia sudah langsung 3 dimensi. Jadi visualnya itu lebih
lebih jelas. Misalnya kita bikin konkret ya, beton. Kalau di SAP itu kan kita kerangkanya garis-garis. Kalau di Tekla itu kalau kalian pernah pakai SketchUp ya, SketchUp atau AutoCAD 3D, dia modelnya langsung seperti itu. Jadi kalau dia beton, dia langsung ini kita input nilai-nilai, dia langsung ini kita definisikan nilai-nilai tulangannya, dia langsung muncul beton kemudian dengan tulangan di dalamnya. Dan itu semua 3 dimensi kalau Tekla. Ya. Jadi visual dia lebih bagus. Semua ada plus minusnya, cuman negatifnya itu kekurangannya kalau Tekla sendiri ini dia butuh spek laptop atau komputer yang mendukung ini ya. Saya tidak tahu apa istilah informatikanya, pokoknya dia harus bagus speknya laptopnya. RAM-nya bagus, kemudian kalau apakah Nvidia GeForce dan semacamnya lah, pokoknya dia harus bagus ininya GeForce berapa gitu, versi berapa kalau Tekla. Kalau SAP 2000 ya biar versi laptop kita standar itu biar 2 GB RAM-nya itu sudah bisa jalan kalau SAP. Kalau Tekla itu kalau RAM 2 GB setahu saya itu sangat sulit untuk dijalankan. Ya, tapi sama semua ini software ini semua outputnya itu untuk tahu berapa momen-momennya, berapa kebutuhan tulangan berdasarkan momen yang kita tinjau tah. Momen dan apalagi gaya geser dan macam-macam, axial force dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa peraturan dalam perencanaan gedung ya. Jadi kita ambil yang paling terbaru ya. Kalau memang ada lagi lebih baru dari ini, pakai yang paling terbaru ya. Jadi untuk perencanaan gedung di sini kita bisa pakai SNI ini ya untuk pembebanan. Pertama peraturan pembebanan. Ini ada SNI 1727 2013. Kemudian untuk kalau kita rencanakan gedung kita tahan gempa, maka kita pakai SNI gempa. Ya. Misalnya kita ingin mendesain struktur itu, kita tidak perhitungkan di gempanya, cuman beban mati dan beban hidup, ya kita tidak usah pakai aturan gempa. Tapi kalau kita ingin merancang dia tahan gempa, kita harus memakai aturan ini. SNI, kalau di sini saya pakainya SNI 03 1726 2012. Ya, kalau memang kalian punya SNI terbaru, pakai yang paling baru. Ya. Kemudian material ya, kalau kita materialnya beton, kita pakainya ini SNI 03 2847 2013. Kemudian untuk baja kita pakai 17 29 2015. Canai dingin lain lagi dia ini 79 71 2013 dan terakhir kayu itu dia pakai SNI kayu juga. Jadi bukan lagi PKKI itu ya, bukan yang lama lagi, bukan juga SNI 2002 tapi ini ya SNI 7973 2013. Ya, jadi ini semakin update ini SNI-nya semakin bagus ya, karena yang namanya ilmu itu dia sifatnya tentatif kan, dia akan berubah-berubah menyesuaikan dan itu perubahannya pun bukan asal berubah, pasti ada eksperimental atau apa yang akhirnya disesuaikan dengan peraturan yang ada ya. Kalau bisa, kalau kalian mau rencanakan SAP ada semua SNI-nya ini kalian punya ya, tergantung material apa. Oke, next. Kenapa enggak mau pindah ini? Ya, oke. Jadi pada dasarnya untuk gedung sendiri itu materialnya ada beton ya, ada baja dan kayu ya. Ada juga perpaduan antara ketiganya ini ya. Jadi umumnya dia beton, baja, kayu ya. Nah, kalau beton saya kira semua juga sudah tahu kan modelnya bangunan beton itu seperti apa ya. Semua sudah tahu karena kebanyakan itu bangunan gedung ya di Indonesia itu pakai beton, bukan di Indonesia saja tapi di luar negeri juga. Kenapa beton? Karena banyak kelebihannya. Dia tahan api, mudah dibentuk ya. Dan lain-lain, banyak sekali kelebihannya kalau beton. Nah, sebenarnya kalau mau kita tahan gempa lebih bagus lagi kalau kita pakai baja. Tapi ada juga kekurangannya dalam hal biaya. Kalau material baja itu agak mahal ya. Nah, ini yang menggunakan material baja. Keuntungannya kalau baja sekalipun dia mahal, dia ini ya sifatnya dia lebih bisa mereduksi gempa, kemudian ini juga pemasangan lebih cepat ya. Kalau beton itu kita perlu lagi menunggu usianya baru bisa kita bebani ya, belum lagi usianya untuk kering, untuk melepaskan dekistingnya itu kan semua ada aturan-aturannya tuh, umur berapa kalau dia kolom, umur berapa kalau balok, plat berapa. Kemudian harus lagi kita rawat
Kalau dia sudah kering kita rawat lagi berapa hari curinya. Kalau baja itu tidak perlu lagi melalui proses seperti itu. Kalau baja tinggal ini saja, tinggal pemasangan saja. Makanya kalau keuntungannya kalau material baja dia lebih cepat masalah waktu. Jadi kalau kita ingin mendesain bangunan yang diburu dengan waktunya itu sempit, mending pakai baja saja. Cuma memang lebih mahal ya kalau baja. Kemudian ada baja jenis lain itu cold form atau baja China dingin ya. Dia kalau kita di Indonesia lebih sering dipakai untuk ini ya, rangka atap. Kuda-kudanya itu biasanya kita pakai baja ringan atau cold form atau China dingin. Kalau ini saya dapat contoh ini di luar negeri ya, dia pakai China dingin untuk struktur utamanya ya. Jadi kolom baloknya ini dia hampir semua strukturnya itu dia pakai ini ya, baik dia struktural maupun non struktural. Di sini kelihatan ya kolomnya, kemudian baloknya, pelatnya, kemudian ini juga rangka untuk indingnya juga dia pakai China dingin semuanya nih. Kalau ini material kayu. Kalau kita sendiri di Indonesia material kayu itu kebanyakan rumah tinggal ya. Kalau di luar negeri mereka bahkan bisa bikin ini ya gedung yang bertingkat menggunakan material kayu. Kalau kita lebih sering kita jumpai itu paling rumah tinggal yang 2 lantai ya. Karena kayu juga sebenarnya mahal ya, sudah mulai mahal dan bayangkan kalau kita bikin gedung tinggi berapa banyak itu kayu yang kita butuhkan. Keuntungannya ya itu juga dia lebih tahan gempa ketimbang beton ya. Karena semakin ductile itu bangunan ya, dia semakin ini bisa menahan gempa. Ya. Jadi baja dan kayu itu paling bagus dalam menahan gempa dibanding dengan beton. Beton bisa, tapi kita desain sedemikian rupa supaya dia bisa tahan gempa. Kelebihannya juga kenapa dia bagus untuk tahan gempa karena masalah keringanannya ya kalau kayu dan baja dibanding beton. Kemudian ini gedung yang menggunakan ini ya komposit, sifatnya komposit, dia pakai perpaduan antara beton dan baja ya. Di sini dia pakai kolomnya itu beton, kemudian untuk balok dia pakai baja ya. Jadi kadang ada kondisi di mana digabung tergantung dari gambar kerjanya ya. Kalau ini berpaduan lagi antara beton dan kayu. Jadi untuk struktur bawah dia pakai beton, kemudian struktur atasnya dia pakai kayu. Ya. Ini saya ambil juga dari sumber luar karena saya belum dapat juga di Indonesia gedung apa yang ini ya, yang komposit. Mungkin kalian ada lebih tahu lagi. Ya. Kemudian kita masuk ke tahapan desain ya, langkah-langkah dalam mendesain SAP 2000 ya. Jadi untuk desain sendiri ini langkah-langkahnya ini tidak stuck bahwa ini langkah step yang harus diikuti, tidak, tapi tiap orang itu beda-beda ya. Kalau saya sendiri dalam tahap mendesain SAP itu pertama itu saya buat dulu kerangkanya ya. Kerangka strukturnya saya bikin dulu. Ada juga orang yang dia definisikan dulu materialnya baru dia bikin kerangkanya ya. Jadi tergantung engineer-nya kalian mau tahapan yang mana. Yang pasti tahapan yang pertama ini baik itu membuat kerangka struktur dan mendefinisikan itu harus dilakukan di awal. Ya, proses yang ketiga di bawah ini assigning, analyzing, kemudian displaying itu di belakangan di kerja. Ya, tapi yang paling pertama itu adalah membuat kerangka dan mendefinisikan. Terserah yang mana duluan toh, apakah materialnya dulu yang kalian definisikan, kalau sudah itu baru terakhir kalian buat kerangkanya itu enggak masalah. Ya. Yang jelas enggak mungkin kita masuk ke step assigning, analyzing, dan displaying kalau belum ada ini. Ya. Oke, untuk ini yang pertama membuat kerangka struktur berdasarkan preliminary design. Ya, kebanyakan ini sebenarnya sebaiknya kalau kita bikin ini ya perencanaan struktur itu ada desain pendahuluannya. Cuman bisa juga kita pakai sistem coba-coba ya, karena di sini waktunya sangat-sangat sempit 2 jam ya. Itu kita langsung pakai saja metode coba-coba ya. Berapa balok kolomnya, sebenarnya semua ada perhitungan awalnya ya, ada aturannya bahwa kalau bentang sekian itu ada rumusnya untuk nilai B berapa, tapi itu juga adalah preliminary design atau desain awal ya, nanti akan dihitung lagi oleh SAP itu sendiri.
Kemudian langkah kedua, tolong dikasih tahu kalau misalnya terlalu lancar, karena kebanyakan itu kalau saya mengajar banyak mahasiswa yang protes terlalu lancar katanya. Ya, jadi tolong dikasih tahu saja kalau terlalu lancar. Kemudian tahap kedua ini mendefinisikan material, ya. Jadi kalian pakai material apa? Apa itu beton atau baja atau cana dingin atau kayu atau mungkin kedua-duanya, atau ada gabungan dari dua ini material. Kemudian ada mendefinisikan pembebanan, ya. Jadi beban apa yang dipakai? Ini juga salah satu langkah penting, step yang harus diperhatikan dalam mendesain SAP 2000, ya. Selain jenis material ada pembebanan. Karena kalau kita tiap orang itu kadang ini beda-beda cara definisi pembebanannya. Semua ada aturannya, ya. Kembali lagi kalau ini definisi pembebanan itu kita merujuk ke SNI pembebanan, ya, yang saya sudah jelaskan di awal. Kemudian ada assigning. Assigning ini kalau misalnya kita sudah selesai membuat kerangka, mendefinisikan jenis material, kemudian beban juga sudah kita definisikan, kita masuk nih ke assigning, yaitu kita tetapkan properti dan pembebanan apa pada objek yang dipilih. Jadi kalau strukturnya sudah jadi, kita sesuaikan struktur mana yang materialnya ini, struktur mana yang kena beban apa, ya. Karena tidak semua lantai, misalnya dia 4 lantai atau 5 lantai, tidak semua itu bebannya itu merata. Beda untuk beban yang lantai atas, beban yang dipikul lantai atas beda dengan beban yang dipikul lantai di bawahnya, ya. Itu beda-beda. Jadi di situ adalah tahap assigning, kita juga harus memperhatikan tahap ini. Jangan sampai kita maunya ini balok 30-30. Terus yang kita assigning itu kita malah pilih balok yang harusnya 20-30, kita pilih yang 20-40. Itu kan terbalik lagi, ya. Jadi sesuaikan assigningnya yang kalian mau masukkan dengan objek yang kalian pilih. Kemudian setelah itu analyzing, ya, menganalisis model. Di sini saat itu kita sudah meran model yang kita buat. Kita mau tahu apakah sudah betul, sudah memenuhi atau tidak. Sekalipun mungkin dia merah, ya, harus diketahui dia walaupun dia merah bukan berarti bahwa kita salah, itu berarti kita disuruh memilih dimensi yang lebih besar, mungkin, ya, kemungkinan. Ataukah modelnya kita terlalu kecil, atau dia butuh dimensi yang lebih besar, atau mungkin tulangannya terlalu sedikit, dia mau dikasih banyak lagi tulangannya, ya, itu maksudnya. Itu kalau dia merah. Kemudian kalaupun dia juga hijau semua, ya, hijau semua itu memang aman. Tapi belum tentu 100% bahwa desainnya kita benar. Karena bisa jadi kita salah dalam mendefinisikan, ya. Bisa jadi kita misalnya daerahnya daerah gempa di mana tanahnya lunak, kita pakai desain itu dan daerah gempa tanah keras. Nah, jadi hijau otomatis, tapi ternyata ini dia mengecoh, ya. Yang harusnya kita pilihnya tanah lunak, ternyata pas kita desain kita pilih tanah keras. Itu akhirnya seolah-olah aman. Ya, jadi itu juga makanya kalau misalnya 10 mahasiswa saya suruh misalnya kerja SAP, saya sudah misalnya tentukan dimensinya, saya tentukan bebannya. Bisa jadi ke 10 orang ini setelah dia run, setelah muncul ininya beda-beda hasil momennya, bisa jadi beda-beda, ya. Kenapa beda-beda? Karena dalam mendefinisikan mereka tiap orang itu biasa berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang menggunakan berpatokan sama SNI, ada yang dia pakai aturan default saja, default dari SAP itu sendiri, karena di SAP itu kita menginput itu hanya beberapa bagian yang kita input, sebagian itu sudah ada defaultnya atau setelan standarnya. Biasa itu kita abaikan, ya. Jadi memang ada yang harus kita abaikan, ada juga yang perlu kita isi, ya. Tergantung dari kebutuhannya kita. Di sini saya akan menjelaskan nanti simulasi itu untuk gedung SAP. Gedung yang ini, ya, saya mungkin akan pakai aturan yang standar saja, ya. Ada yang mungkin yang versi advance itu sudah banyak memang kita perlu input nilainya, ya. Ya, jadi waktu juga tidak cukup untuk mendesain terlalu dalam, ya. Jadi kita pakai yang aturan-aturan standar saja. Kemudian tahap berikutnya itu displaying, ya. Displaying itu sudah menampilkan model dan hasil analisis, ya. Misalnya kita mau kelinculkan momen tiga-tiganya kah, atau axial force-nya kah, atau shear-nya, ya.
Nanti kita masuk di simulasi untuk ininya ya lebih jelasnya. Oke, sebelum masuk, paling penting juga kalau kita mau mendesain ini, ya, SAP itu kita harus punya data-data bahannya dulu. Ya, misalnya dia tipe bangunan apa? Kita mau bikin apartemen kah, kantor kah, hotel, rumah sakit, atau apa? Nah, itu ngaruh di mana? Itu tipe bangunannya itu akan berpengaruh sama aturan-aturan pembebanan yang kalian pakai nanti, ya. Misalnya untuk bangunan kantor, apa saja yang ini aturan-aturannya, kira-kira beban apa yang bekerja. Kemudian beda juga, pokoknya tiap ini ya beda-beda, ada semua di SNI. Kemudian ada ukuran bangunan, ya. Kalian harus tahu untuk membuat kerangkanya. Mutu beton tentu saja ya, mutu beton apa dia misalnya istilahnya K300, K400 atau yang diketahui itu adalah FACC-nya. Sebenarnya sama aja ya, ada konversi, misalnya dia K300, saya coba di sini K300 saja ya. K300 itu kalau kita konversi ke MPA itu kan kita pengalinya ada 0,83 ya, itu kalau dikonversi ke MPA dengan satuannya itu sama dengan 24,9 MPA, itu kalau K300 ya. Cuman biasa umumnya orang dia bulatkan menjadi 25 MPA. Nah, terakhir itu mutu baja, ya, baja apa yang kita pakai di tulangan. Oke. Kemudian untuk pembebanan ini kita pakai yang tadi 2013 ya. Atau ada beberapa beban yang kita hitung. Kalau beban mati ya, beban mati itu dihitung secara otomatis melalui SAP ya. Maaf, saya mau tanya ini kedengaran ya suara latar belakang kok ada? Saya lagi di kampus ini ada suara-suara. Ada Ji? Ada kedengaran suara? Iya, Bu. Ada suara. Tunggu dulu, nah. Ada juga orang ini. Tunggu, saya matikan dulu TV. Jangan sampai mengganggu ya, tunggu ya. Oke. Untuk pembebanan kita pakai ini ya, SNI 2013, 1727, 2013. Kemudian beban mati itu adalah beban berat sendiri dari bangunan yang kita buat. Ya, itu dihitung otomatis oleh SAP. Kalau kita jadikan 1, kalau kita 0 berarti kita tidak hitung beban matinya, berat sendirinya. Kemudian ada lagi beban mati tambahan. Ini ada banyak ya, ada dinding, partisi, penggantung, sanitasi, elektrikal, dan lain-lain. Ya, jadi bisa dilihat juga di SNI apa-apa saja beban mati tambahannya. Ini disesuaikan kita pakai apa, gedung apa, kantor kah, sekolah kah, atau yang lain-lain. Ya. Kemudian betonnya ini kita juga harus tahu seperti tadi untuk apa dia. Ya. Di sini saya coba pakai FACC 25 MPA atau K300. Ya, sebenarnya kalau kita konversi K300 itu dia kenanya 24,9 MPA. Tapi di sini saya bulatkan saja menjadi 25 MPA. Kemudian modul elastisitas ini kita pakai rumusnya 4.700 akar F aksen C ya. 4.700 akar F aksen C itu ada di SNI beton. Kenapa bisa seperti ini? Ini ada di SNI beton. Untuk modulus elastisitas dari beton itu sendiri. Itu hasilnya 23.500. Kemudian Poisson rasio ya. Ada angka Poisson itu untuk beton ini beda-beda tiap material ya. Itu untuk beton 0,2. Nah, apa itu Poisson rasio? Itu misalnya ada sebuah material ya. Nah, itu kalau kita beri gaya aksial ya, misalnya dari atas, ada bagian yang menyempit, ada bagian yang melebar ya. Kalau misalnya seperti spons cuci piring, kalau kita tekan dari atas, otomatis yang searah tekannya itu dia menyempit ya. Kemudian arah lebarnya, horizontalnya dia membesar. Nah, Poisson itu apa? Poisson itu perbandingan dari yang menyempit dengan yang melebar. Itu yang disebut dengan Poisson rasio.
Nah, ini kenapa bisa button 0,2 itu sudah berdasarkan ini ya, aturan-aturan yang ada, mungkin berdasarkan hasil eksperimental berkali-kali keluarlah dari SNI bahwa untuk button itu sendiri Poisson rasionya itu 0,2. Kalau baja biasanya dipakai 0,3. Cek saja SNI-nya ya. Kalau kayu saya juga kurang tahu. Kemudian untuk baja di sini saya pakai tulangan baja. Maaf, saya di sini pakai polos saja ya, nggak usah yang ulir. Yang kita pakai yang biasa dipakai di pasaran saja, yang kita ambil hematnya kita pakai polos untuk BJTE 40 ya. Nah, untuk polos itu dia FY-nya 390 di sini ini ya. Ada kesalahan pengetikan. Kemudian untuk sengkang saya ambil diameter ini mungkin untuk tulangan utama kita ambil coba saja 16 ya, tulangan 16. Kemudian untuk ini kita pakai tipe BJTP 24 dengan FY 235, kita coba ambil sengkangnya itu bisa 6 bisa 8 ya. Kita ambil 8 saja untuk amannya. Nah, ini ya beda-beda ya. Jadi di sini untuk BJTP 24 ya, kita kan rencana pakainya ini. Nah, itu kuat lelehnya itu 235, kemudian kuat ininya maksimumnya ya, kuat tarik minimum 380 untuk FU-nya, kemudian untuk FY 235. Kemudian untuk BJTS 40 FY-nya 390, kemudian FU 560. Ini nanti kita input pada saat mendifisikan. Ini semua ada di SNI ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberi beban gempa untuk bangunan yang sebentar kita buat. Nah, ini saya ambil di ini ya, puskim.pu.goa.id. Itu kalau kita mau tahu, kita kan pakai respons spektrum. Nah, kita buka dulu ini aplikasi ininya apa, browsernya, kemudian akan tampil seperti ini. Ya, kalau sudah tampil, kita klik daerah yang kita inginkan. Misalnya yang kita mau rencanakan ini daerahnya di Makassar, itu kita klik di Makassar. Kemudian kita perbesar dulu daerah mana, kan Makassar juga luas ya. Daerah mana? Ini tadi kayaknya saya ambil Politeknik. Nah, nanti akan muncul di sini koordinatnya. Kalau sudah muncul, kita sisa hitung. Atau kalau kita memang sudah punya koordinat lintang dan bujur, langsung masukkan saja lintang dan bujurnya. Tidak usah lagi kita klik-klik di sini. Ya, kalau sudah kita klik hitung, itu nanti akan muncul respons spektrumnya. Ya, ini sudah saya pindahkan. Ini tadi saya ambil Makassar, lokasi saya ambil tadi itu Politeknik. Kemudian kondisi tanah saya ambil sedang, ya. Nah, ini dia nilainya ini ya. Ini yang muncul yang tadi ini saya bisa coba ini ya. Share ini, tapi biasanya internetku ini ya loading. Oke, ini saja ya. Ini yang muncul di ini tadi puskim.go.id ya, gini tadi tabel 2 ini. Ini tidak bisa langsung kita masukkan ke respons spektrum gempa, tapi kita olah dulu datanya seperti ini. Ya. Jadi data yang di sini saya ambil menjadi seperti ini. Jadi kita ambil periode 0 sampai periode 4 ya. Kemudian akselerasinya sesuaikan dengan ini. T0 dan TS bisa kita lihat di samping sini. Oke, tidak usah berlama-lama di teori, kita langsung saja masuk ke SHAP-nya ya sendiri. Wah, di sini partisipasannya bukan cuma dari mahasiswa Poltek ya, ada juga dari luar. Dari Maluku juga ada ya. Oke, saya coba share ya. Jadi saya bicara di sini bukan berarti bahwa saya lebih jago daripada Anda semua ya, apalagi kalau sudah alumni, mungkin sudah biasa dengan SAP ya. Tapi di sini kita coba sharing ilmu saja. Ya, apa yang saya ketahui akan saya coba share ke kalian ya. Bisa jadi kalian mungkin lebih jago dari saya. Seperti itu. Jadi tolong dikoreksi saja, siapa tahu ada yang miss dari presentasi saya. Oke, saya coba dulu buka SAP-nya, mudah-mudahan tidak loading ya.
Di sini saya share ini aja ya, share keseluruhan supaya saya bisa munculkan juga ininya. Coba dulu, mana lagi? Seluruh jendela saya sudah kelihatan jendelanya? Iya, Bu. Ya, saya buka dulu subnya ya. Ya, di sini kita punya SNI juga, ya ada SNI kayu, beton. Ini maaf ya agak lambat. Saya tidak pernah install ulang juga ini. Terlalu ini terlalu banyak aplikasi juga. Masih loading ya. Ini saya masih pakai versi lama ya, karena saya tidak terbiasa juga dengan versi, sekarang versi 21 ya. Biasanya mahasiswa itu yang versi baru. Sama dengan AutoCAD itu saya pakai 2016 saja. Sebenarnya saya juga masih lebih familiar dengan 2009. Oke. Nah, kita coba ya desain gedung. Jadi pertama itu seperti biasa kalian kan sudah dipelajari kan menu-menunya ini di pendahuluan kemarin sudah oleh Ibu Neni ya. Nah ini jadi kita langsung saja masuk ke ini ya, new model. Nah, pada saat membuat itu di sini sudah ada template-nya ya. Kalian mungkin sudah pelajari kemarin. Nah, kita ini mau bikin gedung berarti template-nya ini kita bisa pakai 3D frame, bisa juga pakai grid only ya. Bedanya apa? Kalau 3D frame itu langsung otomatis membentuk bangunan ini ya, sesuai tingkat-tingkat yang kita mau. Kalau grid kita coba ya, jangan lupa selalu mengubah satuan. Ya, misalnya saya ubah jadi ton. Nah, misalnya kalau grid only, nah itu ini ya, ini bisa kita atur berapa nomor gridnya. Misalnya saya coba saja ya, karena saya tidak mau pakai ini. Nah ini kita muncul duluan gridnya, tapi belum ada ininya. Ini harus kita input satu-satu lagi untuk strukturnya ya. Ini kita harus input satu-satu. Ya. Kalau grid only, misalnya seperti ini. Ya. Beda lagi kalau kita kliknya seperti ini. Beda kalau dia langsung. Mungkin sudah dipelajari di kemarin. Jadi kalau misalnya pakai yang suka grid only, kalau klik langsung seperti ini. Nah, satu kali kita mengklik, dia langsung 3 batang. Ya, kalau kita cara gambarnya seperti ini. Nah, itu dia. Pada kita saat kita klik satu bagian, itu tidak terklik semuanya. Ya, jadi tergantung kalau misalnya kemudian mau desainnya baloknya sama, nah, untuk memudahkan waktu bisa langsung tarik saja dari ujung ke ujung. Tapi bagusnya seperti ini supaya misalnya disuruh ubah dimensi, nah, itu tidak setengah mati kalau langsung panjang seperti ini. Oke, saya coba ya yang lain. Itu tadi grid only, kalau saya lebih suka pakai 3D frame ya. Nah, jadi kita tinggal menentukan misalnya berapa lantai, misalnya kita ambil 3 aja ya. Tingginya kita ambil 5 meter. Ini kan saya pakai ton meter ya, jadi satuan meter. Kemudian arah X ambil 3 saja. Panjangnya itu kita ambil bentangnya itu arah X 4 meter saja. Kemudian arah Y itu kita ambil, kita anu saja di 4 saja untuk arah Y. Kemudian kita ambil bentangnya itu misalnya 3,5 saja. Ya. Ini beams-nya dengan kolom saya default, nanti saya definisikan belakangan ya. Jadi saya langsung oke. Ya. Jadi dia langsung muncul kalau kita pakai yang ini tadi, template yang 3D frame. Nah, ini pun kalaupun kita klik satu bagian,
Misalnya ini saya kasih naik dulu. Nah, ini dia per batang ya, tidak otomatis per satu begini, dia tetap per batang. Jadi lebih memudahkan kalau kita desain bangunan itu menggunakan 3D frame. Sekalipun juga misalnya kan bangunan tidak mungkin dia kotak-kotak seperti ini, biasanya ada bagian-bagian yang berbeda, itu bisa kita klik ini tadi mana, misalnya saya ulang lagi ya, 3D frame, kemudian kita sudah tentukan berapa, misalnya 3 lantai, story height 5, ini 3 aja, ini 4, kemudian ini bentangnya 4 meter, 1 3,5. Misalnya kita mau ada bagian yang beda bentangannya, ini kan kita anggap seragam ya, untuk arah X itu kita anggap seragam bahwa 4 meter, 4 meter, 4 meter. Misalnya ada ruangan yang bukan 4 meter, itu kita bisa di edit grid ya, di sini kita bisa ubah. Sini kita untuk memudahkan saja, kita kasih anggap dia seragam, arah X itu 4 meter, arah Y itu 3,5 meter. Ya. Oke. Nah, dia sudah berbentuk seperti ini. Ya. Jadi ini rencana dari yang kita mau buat. Nah, tapi kekurangannya ini dia tidak menggambarkan ininya ya, slope-nya. Itu kita gambar sendiri. Oke, saya coba gambar slope-nya ya. Saya pakai ini saja. Oke. Sudah ya? Ini sudah kelihatan slope-nya. Kemudian ini tampilannya kita bisa ubah di sini. Ini ya yang kita rencanakan tingginya tadi 5 meter, kemudian untuk arah Y, Z ini ya, ini arah Y, Z, untuk arah Y-nya itu berapa tadi, 3 meter ya. Kemudian arah X-nya itu ini tadi yang 4 meter, sedikit lebih lebar. Oke. Kalau sudah digambar seperti ini, kita sisa ini ya. Oh, ini kan perletakannya dia ini sendi-sendi ya. Ini bisa kita ubah perletakannya. Biasanya kalau dia 4 lantai itu bukan lagi sendi-sendi. Nah, sebentar kita ubah. Kita ikuti tahapan yang saya share tadi di presentasi. Jadi setelah membuat kerangka struktur, apa tadi? Mana tadi step-step? Ini kelihatan kan PowerPoint-nya? Jadi saya share langsung satu ini ya, desktop. Jadi tahapan pertama tadi membuat kerangka struktur ya. Kemudian kita buat yang dimaksud ini berdasarkan preliminary design itu maksud saya adalah define-nya ya, mendefinisikan. Ini bukan di sini dia. Jadi definisi materialnya itu section-nya, modelnya itu ukurannya berapa, itu sebaiknya dilakukan berdasarkan preliminary design atau desain pendahuluan. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup, Dek. Ini sudah jam 5. Oke, kita langsung define material. Ya, di sini kita add new material. Kita ambil betonnya, tadi beton 300, Dek. Beton K300. Beton K300, kemudian konkrit ya, kita pilih konkrit untuk material type. Nah, ini kita ubah ya menjadi kilogram untuk ini kilogram untuk ininya. Berat jenisnya itu 2400. Kemudian untuk ini tadi modulus elastisitas itu kan satuannya MPa. Dia berhubungan dengan elastisitas itu berhubungan dengan F-aksen C ya. Yang satuannya MPa itu adalah F-aksen C maksud saya ya. Jadi kita ubah dengan Newton milimeter.
MPa itu sama dengan Newton milimeter. Jadi kita ubah MPa dia itu 25 MPa ya kalau Newton ke 300. Kemudian elastisitas tadi rumusnya adalah 4.700 dikali dengan, jadi ini bisa seperti kalkulator ya, kali F-aksen C tadi 25 pangkat 0,5 atau akar dari 25. Poisson, tunggu ya, loading. 3.500, Poisson rasio 0,2. Untuk koefisien thermal dan shear itu kita ambil setelan default saja. Ya, ini kalau lightweight itu kalau beton ringan kita pilih, kalau bukan nggak usah ya. Kalau ini kan kita bukan beton ringan tapi beton ini normal. Nah, ini yang saya bilang tadi ada pilihan untuk pilihan advance-nya ya. Jadi kalau memang kita sudah biasa dengan setelan seperti ini, kita mau definisikan lebih lanjut lagi, lebih mendetail, kita bisa pakai yang advance. Kita ambil standar saja karena ini cuma 1 jam waktunya ya. Jadi ini sudah ada beton. Nah, selain beton yang kita definisikan adalah baja tulangannya ya. Sini saya pakai 2 tipe baja. Yang pertama tadi apa? Saya coba cek dulu untuk ininya. Baja yang pertama adalah BJTP untuk baja ini ya. BJTP 24 dengan BJTS 40 saja ya. Untuk BJTS 40 itu kita tulis dulu. BJTS tulangannya, tulangan saja. Tulangan BJTS 40. Kemudian itu dia rebar ya, bukan steel. Kenapa enggak masuk casnya? Kak, ini cas enggak bagus ya colokannya. Colokannya enggak bagus ya? Enggak masuk casnya saya. Oh. Tunggu saya pindah lokasi dulu ya karena enggak masuk casnya. Oke, sorry. Siap. Ini lagi di bengkel ini. Gimana yang bisa? Sini mau deh. Grogi Kak. Ada Ki Bella. Oke. Tadi CTS 40 untuk material type itu kita pilih rebar ya. Rebar untuk tulangan. Kemudian dulu. Ini kita ubah lagi satuan Newton ya karena kita memasukkan ini. Modulus elastisitas itu 200.000 kalau dia ini. Apa? Biasanya bahkan orang itu tidak dia ubah ini, biasanya orang ubah ini aja. FY, FU, FYE dan FUEE. Expected tensile itu disamakan dengan minimum tensile. Biasanya ada orang yang tidak mengubah ininya. Itu enggak masalah karena beda sedikit dengan settingan default ya. Jadi yang penting ini kita ubah adalah FY dan FU. FY-nya di sini kita buka dulu PowerPoint. BJTS 40 itu FY-nya 390. Kemudian FU-nya 560. Nah, ini kembar saja nih. Ini kita copy kembali. Ya. Ini semua default. Kemudian oke. Ya. Kalau sudah ada ya BJTS 40, kemudian kita masuk lagi untuk tulangan ini ya. Kita bisa add new, bisa juga kita add copy. Misalnya saya coba add copy. Ya. Jadi settingan yang tadi itu yang tercopy. Tinggal kita ubah namanya BJTP ya. Tulangan BJTP. Coba kita cek BJTP berapa tadi namanya, BJTP 24. Mudah-mudahan dia nanti ini ya memenuhi. Kemudian
Kemudian ini yang penting diubah. FY-nya. FY-nya itu BJTP 24, FY-nya 235. Kemudian oh ini dalam kilogramnya, sorry. Ini harus diubah lagi kalau kilogram ya. Jadi yang ada di sini PowerPoint-nya saya ini dia satuannya oh ya sama, kilogram fit sama dengan newtonnya, sorry. Berarti kita tinggal masukkan kalau BJTP 24 itu 235. Jadi kita harus selalu memperhatikan ini ya. Misalnya pada saat kita mendesain kerangka kita pakai meter. Nah, pada saat kita satuan MPa maka kita sudah harus menggantinya menjadi newton milimeter. 235, mana lagi tadi? 235, kemudian 380. 380. Kita copy. Ya. Sudah, ini sudah MPa. Oke, berarti sisa di oke. Jadi materialnya kita pakai selama mendesain itu adalah beton, kemudian tulangan ini ya. Rebar dan konkrit ya. Nah, kalau sudah kita sisa oke ya. Setelah itu kita masuk ke ini section propertiesnya itu kita ini ambil frame ya. Karena kita mau definisikan berapa ukurannya. Kita ambil add new. Nah, ini kan konkret. Ini kalau steel ya. Kalau saya ambil saja yang umum dipakai yaitu gedung dengan kita pilih rectangular. Misalnya pertama saya mau bikin balok dulu. Balok ini yang saya maksud tadi adalah preliminary design itu untuk menentukan desain awal baloknya kita mau ukuran apa. Ya, di sini saya langsung pakai coba-coba saja toh. Saya langsung ambil balok misalnya 30 kali 40 ya, misalnya langsung. Ini namanya metode coba-coba. Nah, ada bagusnya kalau kita pakai preliminary design. Sebenarnya coba-coba juga, tapi dia ada desain awalnya itu memang ada aturannya. Ya, kalau B itu berapa, L per 14, L-nya itu bentang, ya. Itu baru untuk B-nya, hanya ada lagi hitungannya, ya. Tapi ini tidak cukup waktu kalau kita mau bahas perhitungan dari preliminary design dari balok ataupun kolom. Jadi kita pertama saya balok 30-40, ya. Kita cek lagi ini material konkrit, beton K300. Kemudian satuan yang saya pakai ini di luar, settingan di luar ini adalah meter ya, perhatikan ini meter, satuan di luar. Berarti saya kasih 0,4 dengan 0,3. Karena satuan settingan yang di luar itu tadi adalah ton meter ya. Oke. Concrete reinforcement-nya itu tulangan utama saya pakai BJTS 40, kemudian tulangan sengkang saya pakai BJTP 24 ya. Dia adalah beam. Kemudian ini untuk rebar, ini ya untuk selimut beton itu juga ada diatur di SNI beton ya. Saya tidak perlu buka ini, kalian buka sendiri. Ada aturannya untuk misalnya umumnya itu kan kita pakai bisa 4 cm atau 5 cm. Kalau dia daerah yang rawan dengan air ya, misalnya di dekat dermaga itu biasanya sampai 70 ini ya 7,5 cm. Di sini kita ambil saja karena ini satuan meter kita masukkan 0,04 ya. Saya ambil 4 cm saja karena saya anggap bahwa dia tidak terkontaminasi oleh air atau suhu ekstrim. Ya, kalau sudah di oke. Ya, jadi sudah untuk balok 30-40. Oke. Lagi. Nah, saya coba membuat dua jenis balok ya. Kita sisa ini aja add copy. Nah, kita ubah lagi untuk balok selanjutnya itu balok tadi berapa 30-40 ya. Kita coba pakai balok yang lebih besar 35 aja ya. 3. Ini metode coba-coba saja ya. Kalau memang dia akhirnya pas di running dia merah berarti dia tidak aman. Bisa jadi juga dia hijau berarti bisa jadi dia aman tapi boros ya. Tergantung lah. Kemudian ini sama tulangan baja, beam saya samakan juga untuk selimut betonnya.
Jadi oke. Nah, kita sudah definisikan balok. Yang belum adalah kolomnya ya. Kita ambil kolom, saya ambil saja 50 kali 50. Ini sudah sangat besar ya. Biasanya kolom itu ini ya, semakin ke atas semakin kecil ya. Tapi di sini kita, oh saya lupa, ini jadi konkret. Mudah-mudahan tadi itu saya tidak salah klik ya. Ini harus kita ubah material menjadi beton ya. Konkret, kemudian kita ubah untuk sengkang 24 saja. Kolom ya. Kemudian kolomnya adalah rectangle bukan circle ya. Clear cover sama saja ya 0,04. Kemudian jumlah tulangan itu saya mau, karena ini berapa tadi? 50 kali 50. Ambil saja 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita coba ambil 4 ya, 4 tapi diameternya itu kita kasih besar. Coba di sini ambil diameternya agak besar ya, 16. Kemudian ini untuk ini saya ambil yang kecil saja, untuk sengkangnya bisa 8 saja. Oke. Longitudinal confinement. Coba kita lihat dulu. Ini harus reinforcement to be check ya. Oke. Ini ya sudah seperti ini. Kalau memang nanti dia tidak aman ya berarti bisa kita tambahkan tulangannya untuk dimensi yang lebih besar. Kayaknya aman ini. Nah, saya coba oke. Saya mau cek kembali untuk balok yang tadi. Siapa tahu ada. Nah, ini beton sudah cocok ya, beton ke 300. Siapa tahu ada yang saya lupa ubah ininya ya, materialnya. Jadi kita bisa cek kembali di modify. Oke. Kalau sudah sisa oke. Nah, ini apa ini? Kenapa ada tulisan ini? Oke, kita masuk ke ini ya. Mungkin ada yang mencoret-coret ini di Zoom ya, tolong dihilangkan itu. Oke, kita masuk lagi ke ini ya. Yang merasa mencoret-coret di Zoom ya, bisa ditolong dihilangkan. Karena mengganggu tampilannya. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Sudah tadi tahap ini ya. Sekarang tahap ini kita masuk di pembebanannya. Load pattern. Date, untuk date itu kita ambil 1 ya. Karena kita mau hitung berat sendirinya. Ya. Sorry. Kemudian kita tambah lagi untuk date tambahan ya. Sini saya mau masukkan date tambahan. Biasanya istilahnya itu super date. Date tambahan itu tadi saya sudah jelaskan bahwa plafon, berat dinding itu semua adalah date tambahan. Itu tetap date juga, tapi dia super date. Kita nanti masukkan di assign di ininya ya. Kemudian kenapa ini enggak mau? Oke, ini kemudian ada live. Ini semua 0 ya, cuma yang date saja, yang untuk hitung berat sendiri yang kita jadikan 1, yang lain itu harus 0, supaya tidak terjadi ini ya, 2 kali menghitung berat sendirinya. Ini live, ini kita pilih live, kemudian add. Jadi yang ada itu berat apa? Beban mati, kemudian beban mati tambahan, itu istilahnya saya tulis super date, dia sama-sama date ya, tapi dia tambahan. Kemudian ada live, ya beban hidup 0 juga. Kemudian misalnya beban bangunan kita desain itu cuma ini saja live dengan date, maka ini sudah cukup. Nah, kalau kita mau tambahkan lagi gempa juga bisa, ya. Tulis quake. Ya, di sini pilih quake. Kemudian 0 juga ya. Jadi
Biasanya ada juga ini engineer yang tidak memasukkan super date, itu tidak apa-apa kalau dia memang menambahkannya ke hitungan date nanti. Ya, jadi tergantung lah, beda-beda tiap orang itu beda-beda dalam mendefinisikan pembebanan. Makanya saya bilang walaupun sama dimensinya kita suruh 10 mahasiswa bisa jadi hasilnya itu beda-beda karena mereka beda-beda cara mendefinisikannya. Oke, kalau sudah sisa di oke. Ini kalau bisa minta tolong yang tadi coret-coret di Zoom ini. Ini bukan pengaturan di laptopku, nah, tapi biasanya ada itu yang mencoret di Zoom jadi kelihatan seperti ini. Oke. Kemudian kembali lagi mendefinisikan untuk load combination. Kita add new combo. Nah, ini ada juga di aturannya pembebanan. Misalnya kita mau 1,4D ya. Berarti 1,4 untuk scale vektornya. Kemudian add. Nah, kemudian kita mau pakai lagi, ini kita oke dulu ya. Oke, kemudian kita mau pakai lagi kombinasi berikutnya. Jadi di SNI itu ada macam-macam ya kombinasi. Saya coba dulu buka ya. SNI, mudah-mudahan ini nggak loading juga. SNI pembebanan itu ini ya yang 2013. Biasanya kalau yang ini ya kita mau mendesain dengan lebih detail, kita masukkan semua pembebanannya, semua kombinasi pembebanan. Tapi di sini kita ambil 3 saja. Ini sebenarnya sudah ada semua aturannya ya. Ini SNI-nya, SNI betul, SNI pembebanan. Ini semua ada aturan-aturannya kan. Nah, ada rumah sakit, hotel, ya ada banyak di sini. Pembebanan. Ini agak lama ini dicari ya, saya langsung saja. Setelah 1,4D, saya mau lagi kombinasi 1,2D. Tambah 1,6L. Setelah itu, ini kita masuk date berapa tadi? Date-nya 1,2. Kemudian kita add. Oh iya, yang tadi saya juga tambahkan untuk super date juga sama ya, 1,2. Add. Nah, kemudian, aduh, kenapa ini muncul activate Windows? Tunggu ya. Oke, setelah itu kita add lagi untuk live-nya lagi ya. Ini kan ada 1,6L toh. Jadi kita pilih live, kemudian ubah 1,6. Oke, add. Jadi sudah ada date dan 1,6L. Kemudian oke. Kita masuk ini tadi ya, saya lupa tambahkan super date-nya. Kita tambahkan dulu. Ini tiap orang beda ya, kadang enggak dihitung super date-nya di sini. Biasa orang nggak masukkan di date-nya sendiri. Kalau di sini saya pisah. Super date itu sama-sama 1,4 ya. Oke. Super date itu beban tambahan. Oke, tambah lagi ya. Ini belum ada gempanya. Kak bisa minta tolong kertas kita di situ. Oke, saya tambah lagi. Untuk beban gempa itu kalau nggak salah 0,9D tambah 1E ya. Ini kalau nggak salah, saya juga tidak hafal. Ini ada di SNI ya. 0,9D tambah 1E. Ini kita ambil berarti date berapa? Ini yang baru ya? Atau yang modified? Tunggu ya, saya cancel dulu. Jadi sudah ada 2, kita ambil lagi 1. Nah, ini kombinasi ketiga ini adalah 0,9D tambah 1E. Ini sebenarnya ada banyak ya, bahkan ada yang mendesain itu, kalau memang sudah di proyek itu ada yang mendesain kombinasi sampai 10 kombinasi. Itu semua benar ya, lebih bagus lagi kalau lebih lengkap. Scale vector 0,9, add. Kemudian tambah lagi date lagi, super date 0,9, add. Lalu earthquake ya, ada quake itu 1. Add. Ya. Sudah, langsung oke saja. Nah, biasanya juga ada yang menambahkan ini ya, envelope. Envelope itu adalah gabungan dari semua kombinasi.
Di sini diganti menjadi envelope. Nah, ini kita masukkan semua, mulai dari yang awal sampai yang akhir, kita masukkan semua. Ada juga yang tidak membuat envelope-nya. Tergantung ya, ini envelope kalau kita mau tahu maksimumnya kalau dia bergabung semua tiga kombinasinya. Oke, kalau sudah di oke, mudah-mudahan cukup waktu ya. Ini sudah jam 5 dan masih panjang prosesnya. Oke. Sudah oke, kemudian sudah definisi. Kita masuk ke ini ya. Assign ya. Nah, kita pilih dulu. Ini kan dia masih ini ya, sendi-sendi. Biasanya kalau gedung bertingkat itu sudah bukan sendi-sendi lagi, tapi ini apa, jepit. Kita ganti. Karena kalau kita sudah pakai ini ya, sudah pakai tiang pancang, borpel dan semacamnya, itu sudah harus ini. Saya klik semua dulu. Kemudian coba cek sudah semua. Kita assign untuk joinnya, restraint-nya itu kita pilih jepit ya. Kemudian di oke. Nah, ini sudah terjepit. Nah, selanjutnya kita sisa assign materialnya. Nah, kita pilih kolom semua. Sudah pilih kolom. Kolomnya di sini saya samakan ya, 50 kali 50. Biasanya itu semakin ke atas semakin mengecil, tapi terlalu lama lagi dikerja kalau kita beda-bedakan. Nanti kalau dikerja di proyek, bagusnya dibeda-bedakan ya, supaya lebih hemat. Nah, kemudian assign frame. Frame section ini kita pilih kolom, lalu di oke ya. Kemudian untuk balok lagi, baloknya kan belum ada namanya. Kita pilih inilah. Ini kan slope ya. Dari sini ini yang di bawah ini namanya slope ya. Tapi saya ambil dimensi yang sama dengan balok. Jadi saya tidak usah lagi bikin penamaan baru seperti slope. Kalau kalian mau definisikan lagi, bisa add new material, kemudian add new frame section, kemudian kita bisa pilih slope untuk yang di bawah. Tapi di sini kita anggap saja dia balok ya. Sebenarnya dia slope yang di bawah sini. Kemudian saya mau kan ini kan tampilan XY-nya ya. Saya mau balok yang di luar ini yang lebih besar. Balok terluar itu saya mau pakai yang dimensi yang besar. Ini juga dimensi yang besar, ini memang makan waktu ya. Nah, itu kemudian naik lagi ke atas. Kalau mau cepat itu kasih sama saja baloknya. Masuk lagi sini. Oke, ini berapa lantai ini? Ini agak banyak ya. Oh, ini terklik, ini harusnya enggak ini. Klik kembali, kita cuma yang terluar saja. Yang terluar dengan yang di dalam ini kita pakai balok yang agak besar. Oke, kita masuk naik lagi. Sudah ya? Sudah semuanya. Ini untuk lantai terbawah
Saya cek kembali untuk lantai terbawah, bagian terluar, dan garis tengahnya saya pakai yang balok yang lebih besar. Saya cek kembali. Oke, kalau sudah assign frame sectionnya itu saya ambil 35 kali 45. Oke ya. Jadi yang terbawah pun ini ya. Kalau saya tampilan YZ, dia tertulis balok tapi maksudnya di sini adalah slope ya. Karena saya tidak mau bikin banyak-banyak ini assign-nya ya. Tapi saya cuma fokus di ukurannya. Jadi ini oke, saya masuk lagi. Balok sisanya itu kita ini yang belum ada namanya, dia tertulis FSEC1 ya. Ini kita mau ganti dengan balok yang lebih kecil. Yang merasa tadi ini yang bikin coretan tolong dihapus ya. Kemudian mana tadi? Sampai terbawah juga semua yang FSE ini yang belum ada nama kita ganti. Oke, naik ini juga belum. Jangan sampai ada double ya. Jadi siapa tahu saya salah klik, tolong dikabari. Ini tidak boleh double baloknya. Kemudian ini juga belum terklik. Ya, coba cek semua. Mulai dari yang terbawah itu sudah terklik ya semuanya ya. Kita naik lagi, ini juga sudah terklik. Naik lagi sudah, naik sudah. Kalau sudah kita sisa assign frame tadi itu 3545 berarti ini 3040 ya. Nah, ini sudah ini ya, assign semua untuk materialnya. Kolom juga sudah, balok juga sudah ya. Nah, kita tadi cek ini. Step berikutnya apa tadi? Kalau sudah ini, nah sudah mendefinisikan jenis material, kita definisikan beban juga sudah, assigning ya, menetapkan properti atau itu tadi menetapkan properti ya. Nah, skala adalah menetapkan ini pembebanan pada objek yang dipilih. Ya, kita tetapkan beban apa saja yang bekerja ya. Coba kita tampilkan misalnya untuk ini ya, XY-nya. Nah, oh ini kita baru ini ya, sorry, saya lupa bikin plat. Kita define kembali section property untuk platnya ya. Kita bikin baru add new property untuk plat. Sorry, kita mau bikin dulu untuk plat ya. Concrete, sorry, area ya. Define area section ya. Area section itu plat ya. Kita add new section. Ini plat bisa juga kita tidak buat, tapi kita anggap dia beban mati, bisa juga ya. Misalnya kita tidak mau bikin plat, tapi kita hitung beratnya plat itu, masukkan di date, bisa ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi kalau kita bikin plat, supaya kelihatan diafragmanya. Nah, ini kita ambil ketebalan plat, saya ambil 15 cm saja ya. Minimumnya itu 12. Ini satuan saya meter ya, jadi ini 0,15. Ini modify, oke, sudah ke 300, oke. Sudah ada plat ya. Oke. Kemudian kita bisa masukkan platnya ya. Kita bisa pakai ini quick draw. Quick draw di sini bisa dengan manual ya, ini terlalu lama, kita langsung quick draw saja. Ini lantai teratas ya, berarti ada plat atap, tinggal dipilih. Kemudian turun lagi.
Kemudian turun lagi. Nah, ini yang paling terbawah itu, oh ini belum ya, masih yang ketiga ya. Kalau bagian bawah itu terserah kita, kalau kita sifatnya kita mau bikin dia tajam atau bikin ini ya, bikin pelat yang peruntukannya misalnya dia untuk lantai terbawah ya, misalnya ada parkiran, nah, maka kita bikinkan juga pelat beton bertulang. Makanya di sini saya kasih pelat juga ya. Kalau misalnya tidak, nah itu bisa beton ini saja, beton apa, nggak usah beton bertulang. Kita nggak usah klik kalau memang peruntukannya tidak ada beban yang dia pikul ya, kayak parkiran dan semacamnya, itu kita tetap bikinkan dia berbentuk seperti pelat untuk daerah yang terbawa. Nah, kemudian kita assign, untuk ini sudah jadi ya, pelat. Kemudian mana tadi, define sectionnya itu area section, kita pilih pelat ya. Oke, kenapa dia nggak terpilih? Oke, tunggu ya. Ini section, area section, cell ya, pelat, new section sudah tadi, modify. Oke, cell berarti tinggal dipilih. Draw area, tunggu dulu. Assign area, kok nggak mau dia? Ini terpilih. Tidak terpilih tadi. Oke. Tinggal masuk. Tadi itu baru digambar ya. Ini kita sudah pilih pelat. Pilih untuk semua. Saya ambil sampai lantai 1 karena saya anggap dia ada beban yang seperti parkiran ya. Tak mau pilih semua. Ini Kak, kenapa muncul ini ya? Ada yang mencoret, biasanya kan kalau ada yang mencoret-coret di Zoom, itu dia muncul mengganggu. Tolong yang merasa mencoret-coret tadi dihapus. Oke. Kemudian assign area load, bukan area ini tadi. Frame, apa tadi define? Assign area. Ini. Define mana tadi sih? Section, assign section, kok nggak bisa ini? Area. Saya mau bikin pelat nih, kenapa nggak mau nih? Tunggu ya. Areanya tadi nih. Pelatnya. Area section, kenapa dia nggak mau? Ini kan sudah dibuat. Ini oke. Berarti sisa mengesain. Tapi dia nggak mau terklik. Saya coba dulu satu-satu. Pesan area. Nggak ada area section. Oh ini dia ya. Oke. Oke, sudah mau ini. Berarti yang lain kita coba cek. Sudah pindah ya. Nah. Ini semua pelat ya. Jadi sekali lagi tadi yang mencoret-coret di Zoom tolong dikasih hilang karena mengganggu. Ini ya. Ada yang mencoret, ini bukan aturan dari laptop saya. Oke, kita masuk. Oh, katanya kalau dimatikan share screen hilang ini ya. Saya coba kasih hilang dulu ini coret-coretannya ini. Saya sangat mengganggu. Oke. Oh iya, sudah hilang ya. Saya share kembali. Mana tadi desktop ini ya screen-nya. Oke, share. Oke, sudah hilang ya tadi anunya, coret-coretnya. Jadi sudah terdefinisi pelat, kemudian ininya juga ya. Ini tidak kelihatan tadi karena sudah tertutup. Kita bisa buka di sini. Untuk frame kasih label, area juga kasih label, oke. Ya, tunggu dulu, kita masih mau munculkan lagi untuk sectionnya. Jadi bisa kelihatan kalau tidak ada. Jadi ada balok kolom. Kemudian saya cek kembali tadi arah XY ya, sudah ada plat. Oke. Plat ya. Mudah-mudahan tidak double ini. Kita coba klik kanan. Ya, ini sudah ada ya plat label 1. Jadi kalau kita mau cek, kita bisa klik kemudian muncul ini section name-nya ya.
Jadi di sini ada nama pelat, kemudian load ini masih kosong ya karena kita belum kasih beban. Oke. Selanjutnya kalau sudah kita cek kembali. Nah, ini kan tadi kita mendefinisikan jenis material, mendefinisikan beban, kemudian assigning property sudah, assigning pembebanan juga sudah. Oh, pembebanan belumnya, baru assigning property. Pelat dan balok kolom. Selanjutnya itu kita assigning pembebanan ya. Nah, ini kita buka SNI harusnya ya. Nah, untuk beban ini saya coba ya, untuk paling atas itu saya klik semua ya. Nah, saya klik semua untuk memudahkan, saya anggap semua dia area load ya. Nah, kalau kalian mau definisikan ada yang frame, itu juga bisa. Nah, tapi saya untuk memudahkan, saya klik semua dia ini bagian atas, atap itu sebagai beban merata ya. Saya assign dia load, area load ya. Nah, itu kita pilih uniform to frame. Kenapa uniform to frame? Karena supaya bebannya ini disalurkan ke balok. Nah, beban mati. Ini yang saya masukkan adalah super dead-nya ya. Karena beban mati itu otomatis terhitung sendiri. Jadi yang saya masukkan assigning di sini adalah super dead atau beban mati tambahan. Di atap itu ada banyak macam ya. Jadi ada plafonnya, ada kalau kalian mau hitung juga genangan air, itu semua ada di SNI pembebanan. Ada sanitasi, penggantung, ya, dinding. Kalau lantai atap kan bukan dinding, nggak ada dinding, jadi kita masukkan saja plafon itu kan di aturannya itu 7 kilo per meter kuadrat. Nah, kita ubah dulu unitnya, kilogram meter. Mana ini kilogram meter ini ya. Oke, kita masukkan saja. Saya anggap di sini yang saya hitung hanyalah plafon, sanitasi, itu berarti, oh sanitasi belum ya, plafon dengan penggantung saja itu 18 ya. Ada banyak sebenarnya ya, ada juga elektrikal dan lain-lain, terlalu banyak. Ini kita pilih 18 saja, kemudian karena pelat yang kita pakai ini adalah 2 arah, kita pilih two way ya. Apa bedanya 1 arah 2 arah? Kalau dia dipikul, pelatnya itu dipikul ke 4 sisinya oleh kolom, itu kita otomatis menjadi two way ya. Kemudian ada juga syaratnya bentang X, Y-nya itu ada aturannya itu. Besar dari 2 ya, besar dari berapa saya lupa juga aturannya ya. Itu untuk menentukan two way atau dia one way ya. Yang jelas kalau dia ada dipikul oleh 4 kolom, satu plat dipikul 4 kolom sudah pasti dia two way ya. Kalau dia cuma dipikul di 2 sisi saja itu jadi satu one way aja ya. Oke, kita oke untuk super dead di lantai atas. Oke, ini sudah, kalau modelnya seperti ini berarti sudah kena pembebanan. Kalau kita mau cek tinggal diklik saja, cek loads-nya. Loads-nya sudah masuk nih, super dead. 0,018 kalau satuannya ton. Oke. Nah, sekarang masuk ke lantai berikutnya. Klik semua lagi. Ya, kemudian kita masuk tadi apa? Area loads. Itu kita ambil uniform to frame ya. Jadi semua beban disalurkan ke balok kolom ya. Kemudian super dead untuk ini lantai ke berapa tadi ini saya klik lantai ke ini ya. Kalau dari atas ini dia sudah lantai kedua, ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Ketiga itu yang bekerja otomatis bukan itu lagi. Bukan yang ini 18 saja, tapi sudah ada berat dinding ya. Ini kilogram meter. Ini sudah ada berat dinding, jadi bukan lagi plafon. Jadi kita tambah ya. 18 tambah kita anggap ada sanitasi juga. Sanitasi itu aturannya 20 kg per meter ya. Meter pangkat 2. Jadi kita tambah 18 tambah 20 itu 38. Kemudian dinding itu beratnya 250 kg per meter kuadrat ya. Dinding ini saya asumsikan bahwa dia full dinding ya. Untuk setiap frame full dinding saya asumsikan tidak ada jendela. Kalau kita anggap ada jendela, kita hitung lagi berapa bukaannya. Misalnya banyak jendela berarti kita kali 50%. Nah, di sini saya anggap saja untuk memudahkan saya anggap dia full dinding berarti 250 kg saya kali dengan tinggi dari bangunan kita per lantai ya. Jadi tingginya tadi 5 meter. Berarti 250 dikali dengan 5 meter. Hasilnya 1.250. Ini asumsinya adalah dindingnya itu full ya. Kalau kalian mau perhitungkan jendela, itu kali dengan 50%.
Jadi saya isi 18 tambah 20 tambah 1250 berarti 1288. 1288 kilogram ya. Oke. Untuk super dead atau beban tambahan, beban mati tambahan. Distribution juga two way. Oke. Nah, untuk beban ini ya. Kedua, kemudian untuk lantai berikutnya kita klik kembali lagi. Assign area load. Tadi unit to frame sama ya. 1288. Lalu two way juga jadi oke. Nah, lantai yang di bawah juga seperti itu. Assign area load uniform 1288 kalau dalam ton, kalau dalam kilogram itu dia harus ini 1288. Oke. Berarti beban mati untuk tambahan ya, beban mati tambahan untuk semua pelat kita sudah hitung ya. Ini kalau mau dicek bisa diklik kanan ya. Ada di sini daerah load. Ini ada super dead sebesar 1,288 ton. Ya. Ini bisa kita cek satu-satu apakah betul bebannya ini sudah masuk atau belum. Ya. Kemudian masuk lagi, saya cek ya. Nah, ini sudah ada ya super dead. Tapi belum ada beban hidup. Nah, berarti kita masukkan lagi beban hidup. Kalau kita mau masukkan beban hidup, sama lagi, saya anggap dia uniform ya. Untuk semua, untuk satu area ini, ada aturan dari SNI itu, kalau beban hidup untuk atap itu dia harus 100 kg saja. Ya. Jadi assign area load, kemudian uniform to frame, kita ambil, saya lebih suka satuan kilogram ya. Ini dia, kita pilih live ya. Live itu kita ambilnya 100 tadi ya, 100 kilo untuk atap saja. Two way. Kemudian oke. Kemudian di bawah lagi, pilih lagi semua. Lalu assign area load. Uniform to frame-nya itu, live-nya itu di sini 250 ya. Kalau ini apa untuk beban selain atap, beban hidup selain atap itu 250. Kalau saya nggak salah ya, sepertinya itu 250. Kalau atap dia 100. Kenapa bisa 100? Itu dianggap ini, siapa tahu pada saat pemasangan ya, pemasangan atap biasanya ada manusia yang itu jadi diambil berat manusia itu dianggap 100 kilo kalau untuk beban atap. Untuk lantai selain atap itu diambil 250. Oke. Ya, kita cek ini sudah masuk ya, ada super dead, ada live. Oke, kita masuk lagi ke lantai berikutnya. Ini tadi baru super dead ya. Berarti kita mau masukkan live-nya. Jadi ini ya disesuaikan saja dengan bangunan yang dibutuh. Ini sama ya 0,25 saya oke saja. Kemudian turun lagi. Saya klik semua untuk slope ya. Kemudian send area load uniform to frame itu juga 0,25. Ya, jadi sudah selesai untuk pembebanan di tiap plat ya. Jadi sudah ada super dead maupun live. Untuk berat sendiri itu dia otomatis dihitung begitupun dengan gempa. Nah, sekarang saya mau masuk bagaimana kita definisikan gempanya ya. Kalau kalian misalnya kerja tugas besar kemudian ada beban angin ya itu hitung juga. Tapi di sini yang saya anggap ada itu cuman beban mati tambahan dengan beban gempa. Ya, sekarang kita masuk ke gempanya ya. Kita pakai respon spektrum ya. Sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint. Nah, ini respon spektrum ada dua macam caranya. Kita bisa pakai ini, langsung kita pilih IBC. IBC itu rujukannya SNI ya. Nah, bisa juga kita pakai, kalau saya coba ya, misalnya kita pakai IBC, add new function. Nah, ini kita ubah SS-nya tadi dengan SS1-nya. Ini tadi sudah saya jelaskan caranya di PowerPoint tadi, bahwa kita masuk ke push
Tekim, puskim.pu.go.id, kemudian pilih areanya atau klik koordinatnya, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, yang diambil kalau kita pakai ini tadi IBC, nah, itu yang dimasukkan adalah nilai SS dan S1-nya. Ya. Kalau gini kita ambil saya ini ya, kalau itu kita mau pakai respon spektrum yang IBC. Saya cancel karena saya mau pakai user ya. Saya coba pakai user. User itu kita masukkan secara manual ya. Jadi ini respon spektrum Makassar. Nah, ini period. Nah, kita ambil tadi yang di PowerPoint. Yang 0 sampai kita masukkan manual. Ini memang makan waktu yang lama. Ya. Nah, tadi PowerPoint saya berarti 0, akselerasinya itu kalau ini 0 itu 0,135. 0,135. Kemudian di add, kemudian nanti lagi menjadi 0,127 untuk nilai D0-nya. Kemudian akselerasinya itu 0,338. 0,338. Kemudian add lagi. Nah, sudah mulai terbentuk grafisnya ya. Nah, kita masukkan sampai 4 nilai anunya periodenya itu sampai periode 4 ya. 0,636 lagi selanjutnya. 0,636. Akselerasinya itu 0,338 sama. Jadi add, kemudian periodenya lagi 1,136. 1,136. Kemudian 0,174. 74. Selanjutnya 1,636. Akselerasi 0,124. 0,124. Add lagi. Selanjutnya 2,136. Akselerasinya adalah 0,096. 0,096. Kita masukkan sampai 4 ya. Jadi ada batasnya memang itu dia sampai 4 ya. Mana ini tadi ini? Ya, 2,636 lagi. 2,636. Akselerasi itu 0,078. Add lagi, kemudian 3,136. Kalau ada waktu nanti saya tunjukkan caranya ini ya. Kita buka Google, kemudian puskim. Saya tidak buka sekarang karena biasanya kalau saya buka ini Google yang ada Maps-nya itu loading laptop saya. 3,136 nomor 0,066. Kemudian 0,066. Dan terakhir adalah 4, dari 4 itu 0,054. 0,054. Sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil ini ya. Saya langkah-langkahi untuk periodenya. Sebenarnya mulai dari ini. Selang antara 0,127 dan 0,636 ada datanya, tapi bisa kita skip saja untuk memudahkan. Untuk ini ya, untuk membuatnya lebih sederhana. Jadi ini sudah ada respon spektrum untuk daerah Makassar yang saya klik tadi. Tadi saya pilih daerahnya itu Makassar ya. Ini sudah, sisa di oke. Nah, di oke ya. Oke, sekarang kita coba lihat tadi juga sudah load combination sudah ya. Ini. Nah, ini sudah dibuat. Berarti kita bisa merunning ya. Kita coba dulu. Oh, kita belum ini ya. Kita belum masukkan
ini, select design combo. Nah, ini masukkan semua. Add, 1,4 add juga, envelope. Sisa di oke. Langkah selanjutnya, mana tadi PowerPoint saya? Kita masuk di analyzing ya. Analyzing, menganalisis model. Ya, jadi sudah membuat kerangka, definisikan material, definisikan pembebanan, assigning, kemudian analyzing, kemudian displaying. Ya. Nah, ini kalau klik saya mau cek kembali ya. Jadi untuk quake-nya itu dia tidak masuk di sini karena nanti terhitung otomatis seperti dia berat sendiri ya. Yang penting kita sudah masukkan functionnya. Oke. Saya coba run analysis. Saya run saja semuanya ya. Oh, saya belum save ya. Berarti kita harus save dulu. Saya namakan gedung aja ya. Gedung. Namanya gedung saja. Kemudian di save. Save sini. Kita tunggu ya. Nah, ini ya. Jadi analisisnya sudah komplit. Kalau ada warning berarti ada kesalahan dalam ini ya, mendefinisikan kalau ada warning. Nah, dan sekalipun juga saya katakan tadi, sekalipun dia ini kita kelihatannya ada daerah yang orange. Kita coba cek apakah dia orange atau merah, itu bisa dicek. Misalnya ini ya, ini model deformasinya, ini seperti merah Pak. Tapi sebenarnya dia ini kita bisa cek apakah dia betul merah atau tidak, itu dia di sini ya, konkret, kemudian tadi itu call, apa dia sudah pas atau tidak, verify all member page, verify, klik semua kayak seperti ini, display, kemudian kita cek semua membernya ya, klik semua member. Ini kok nggak bisa ya? Ya. Display saja. Kalau dia merah itu, ini kelihatan merah, tapi dia kuningnya ini bisa kita cek di klik kanan, di frame-nya. Saya ambil dulu tampak sini. YZ ya. Frame-nya ini diklik. Kita tampilkan dulu ininya ya, momennya. Untuk combo, ini kelihatannya. Untuk momen, kita munculkan misalnya di formnya dulu ya, saya coba munculkan deformasinya. Kalau dia akibat 1,4D wash shadow, nah ini ya, jadi kelihatan ada perpindahan ini, terjadi deformasi atau perubahan bentuk untuk setiap ininya. Saya coba ambil 3 dimensi ya. Nah, ini satuannya saya ubah dulu jadi milimeter supaya kelihatan ya. Nah, ini kelihatan stripnya ya. Show selection only. Oh, sorry. Kenapa ini enggak kelihatannya? Sorry, loading ya. Ini tadi saya pilih show selection only, jadi dia gelap semuanya. Nah, show all, oke, kelihatan. Kita mau lagi display untuk frame-nya ya.
Nah, itu kalau kita mau desain tulangan yang dilihat adalah momen tiga-tiganya ya. Jadi kita munculkan soft value untuk momen tiga-tiga ini ya. Ini semua momen tiga-tiganya. Nah, ini kelihatannya diagramnya. Ini tadi saya klik bagian ini, kita coba yang di tengah. Klik yang di tengah. Ya, ini juga ya kelihatan. Kelihatan juga defleksinya. Dan sekarang kita mau coba untuk display lagi untuk axial force ya. Kalau misalnya dia pakai ini beban ini bisa satu-satu tuh kalian coba di 1,4D, 1,2D berapa, 0,9 berapa. Kalau axial force kita coba cek apa yang bekerja. Nah, kalau untuk aksial yang bekerja hanyalah pada kolom ya. Nah, ini saya coba tampilkan YZ. Nah, itu hanya pada kolomnya saja. Ini nilainya kecil jadi tidak terlalu kelihatan besar. Ini bisa diubah ininya ya satuannya. Scale force, scale factor saya ambil ini kecil sekali 0,02, kita ambil 10. Coba. Nah, kelihatan kan? Display, kemudian frame cable untuk momen 33 juga kelihatan. Kalau exit, exitnya ya, ini dia kelihatan seperti ini karena terlalu tinggi scale vektornya ya. Angkanya tidak berubah, kita ubah saja di sini ya. Ini tadi show display, show force, ini kita ubah scale faktornya. 10 terlalu besar, kita ubah skala faktornya itu misalnya 0,1. Nah, ini kelihatan ya, ini. Jadi tadi itu hanya faktor pengali untuk visualnya saja, tapi nilainya tidak berubah, tetap seperti ini. Ya. Sekarang kita cek konkret ininya, penggunaan tulangannya untuk beton. Ya. Ya, tadi caranya itu desain, kemudian konkret frame design, kemudian ini ya, ini tadi kebutuhannya. Saya ulang ya, design, kemudian concrete frame design, kemudian start design and check of structure. Nah, ya sudah kelihatan, kita ambil 3 dimensi. Nah, ini dia ada seperti merah ya. Itu bukan merah karena tadi tidak warning, berarti dia berada di sini. Dia hampir 1. Nah, kita klik kanan coba cek. Nah, di sini ada nilainya. Ya, kita summary. Ini ya, 0,9. 0,75, 0,6, 0,75. Kalau dia merah itu dia mendekati dia nilainya 1 ya. Tapi kalau dia seperti ini dia masih bisa. Nah, kemudian kalau kita ganti saja anunya. Apa namanya dimensinya. Ya. Ini yang kita mau semuanya berada di area untuk balok ukuran yang ini. Coba saya klik, balok ukuran 3545 itu aman ya. Sangat-sangat aman karena dia berwarna hijau, dia berada di sini ya. Rentang ini 0,7 sekian. Untuk yang ini dia mendekati merah, berarti dia ini ya pas-pas. Bisa kita kasih naik saja ininya, dimensinya. Untuk arah ke sini dia tidak terlalu aman, tapi untuk arah di sini 3545 aman. Kemudian yang ini juga yang kecil, klik kanan yang tadi ini 3040 dia juga mendekati merah ya. Berarti kita mau lakukan ini ubah dari dimensi yang ada. Seperti itu. Nah, ini kelihatan jumlah tulangan yang dibutuh. Itu untuk jumlah tulangan balok itu kita hitung manual ya. Nah, di sini akan saya coba share lagi untuk contoh pelaporan struktural ya.
Sini saya coba tampilkan. Ini kelihatan kan kalau saya buka PowerPoint dan Word, kelihatan enggak? Iya, Bu. Ada suara kah? Iya, Bu. Kelihatan, Ji? Oke. Nah, biasanya kan kita disuruh ini kan di proyek itu disuruh menghitung analisa struktur ya. Nah, bagaimana contoh laporannya? Laporannya seperti ini. Jadi ini proyek yang pernah saya kerja dengan teman saya itu untuk Universitas Pancasakti ya. Disuruh hitung struktur atas dan bawah. Tapi yang saya tampilkan di kalian ini hanyalah struktur atasnya saja. Ya, jadi nanti tampilannya ini laporannya kalian seperti ini. Ya. Jadi kalian bikin di sini dia dianggap model atapnya tadi itu saya anggap dia plat atap beton saja ya. Jadi dia kalau atapnya seperti ini ya berarti ada beban mati untuk bagian atapnya sebesar ini rangka ini. Nah, jadi nanti laporanmu seperti ini mulai dari model struktur digambarkan ya hasil screenshotan dari SAP-nya, masukkan lagi teori-teorinya ya. Jadi ada peraturan-peraturannya, bahannya dimasukkan lagi bahan betonnya apa. Nah, itu tadi masukkan misalnya 25 MPa ya. Kemudian bajanya juga dimasukkan. Jadi ini teorinya toh. Jadi di sini ada aturan bahwa besar dari 12 itu kita bisa pakai BJTS 40, kemudian kalau dia kecil dari 12 ya itu kita pakai BJTP 24 ya. Kemudian dimensi bahan itu juga dimasukkan. Nah, ini jenis beban juga dimasukkan dalam pelaporan. Nah, ini tadi hitung-hitungannya ada finishing lantai, tegel, langit-langit, instalasi ME, itu semua dihitung ya. Kalau ini tadi dia kali 50% ya untuk dianggap ada bukaan atau jendela. Nah, ini juga beban hidup. Ini semua. Begini nanti bentuk laporan untuk analisa struktur dari bangunan. Nah, ini juga model kombinasinya dia cuma pakai 3. Kalau kita mau mendesain lebih detail lagi, kita bisa masukkan semua kombinasi pembebanan. Ini kemudian ini terakhir ada hasil analisisnya ya, jadi dimunculkan momennya. Ini seperti ini. Nah, terakhir adalah pembesian ya. Nah, pembesian itu yang tadi kalau memang kalian mau basuh hijau ya area hijau ya berarti kita ini kan dia mendekati 1 ya. Kalau kita klik, nah ini summary dia adalah 0,9 ya. Untuk shear-nya 0,75, 0,6, 0,75. 0,9 memang itu mendekati 1. 1 itu tidak aman. Ya, kalau kalian mau aman sekali, ya kita ubah lagi dimensinya. Jangan pakai dimensi yang kecil atau mungkin tulangannya lebih banyak lagi. Tapi kebanyakan itu lebih dari dimensinya ya. Nah, kalau mau diubah begitu ya kita buka saja kuncinya ini. Ya, unlock model. Ya, unlock model kemudian di oke. Kalau sudah kita buka, kita ini kita bikin frame baru lagi, kita bukan bikin ya tapi dimodify lagi framenya, kemudian kita ini sesuaikan apakah dia aman atau tidak, ataukah di area hijau, area biru atau area ini orange atau merah ya. Bahkan biasa orang tidak mau ini, kalau ini kan kenapa biru semua ke atas, karena saya seragamkan kolomnya, padahal harusnya semakin ke atas kolomnya semakin kecil ya. Jadi hanya untuk menghemat waktu saja saya seragamkan, makanya dia berada di area biru. Area biru itu sangat-sangat aman, bahkan cenderung ini ya, cenderung boros. Biasanya seperti proyek yang ini ya, yang pernah saya kerja dengan teman saya itu dia bahkan ini dia mau hemat ya, jadi kelihatan dari sini bahwa ada daerah yang hampir merah juga, tapi tidak apa-apa. Ini dia orange. Karena dia mau hemat, dia tidak mau, dia bahkan masih minta lagi dikecilkan dimensinya. Tapi kami tidak mau karena dia sudah di area orange. Ya. Sudah mendekati 1. Tapi masih aman, kalau orange itu masih aman. Kalau dia bukan warnanya, warna itu hanya pendekatannya dari angkanya. Kalau dia masih di bawah 1 itu masih aman. Ya. Dalam segi hal perencanaan, cuman biasanya orang itu konsultan itu sengaja membuat untuk safety factor, dia kasih kalau bisa lebih aman, karena biasanya pada saat pelaksanaan konstruksi yang namanya kontraktor biasa itu dia kurang-kurangi apanya lah. Nah, jadi untuk safety factor biasa kita perencana kita tidak mau ambil resiko
sebisa mungkin jangan ini mendekati 1 lah. Paling bagus lagi kalau dia hijau. Cuman orang biasa dia mau hemat ya. Jadi nanti pelaporannya seperti ini, contoh laporan struktural. Ya. Nah, ini tadi untuk balok tadi kan kita tidak desain, ini kolom kan kita sudah tentukan tulangannya. Terakhir ya saya mau jelaskan sedikit untuk penulangan balok. Balok kan tadi kita cuma pilih dimensi. Penulangan itu kita hitung sendiri ya dari as yang ada ya. Seperti ini misalnya untuk tulangan ulir. Ini juga mana tadi? Ini dia dihitung kembali ya. Misalnya tadi kayak kolom kita sudah tentukan, itu dia dihitung kembali dari nilai luas tulangan yang dibutuhkan. Ini dia misalnya ini 3.600 ya. 3.600. Hasil pembacaan bisa dilihat di sini ya, ribar area 3.600. Nah, kita mau tahu berapa jumlah tulangan yang dibutuh. Memang tadi kita sudah desain ya jumlah tulangan yang dibutuh di ini, tapi kita menyesuaikan lagi hasil analisis. Dari 3.600 kita ambil misalnya ulir ini di proyek ini saya pakai ulir diameter 16 itu didapat kebutuhan 200,96. Nah, 3.600 dibagi 200,96 itu didapat oleh jumlahnya 18 buah ya. Maka yang dipakai adalah tulangan 18 diameter 16 ya. Jadi sekalipun tulangan itu sudah kita definisikan di kolom, tetap kita cek kembali hasil dari SAP-nya. Ya, yang ini semuanya angka ini kebutuhan tulangan. Nah, tadi kan saya pakai berapa tadi? 4 di arahnya ini. Nah, ini kita cek di summary-nya ternyata kebutuhan tulangannya itu berapa ya. Itu yang dihitung. Seperti itu ya. Untuk ribarnya ya. Momennya ini 104. Ini kan yang tadi kita desain ya. Nah, tapi ternyata setelah dihitung itu saya tidak punya file Excel-nya, biasa dihitung manual, biasa ada juga yang punya file Excel-nya ya. Nah, ini tadi. Nah, misalnya 3.600, maka kita tinggal rumus ini kan rumus luas lingkaran kan PR kuadrat seperempat PR kuadrat. Ini kan D jadi seperempat PD kuadrat. Kalau dia R seperdua PR kuadrat, kemudian dibagi dengan keperluan yang keluar dari ininya SAP-nya. Nah, didapat 18 buah. Berarti kita butuh untuk kolom 18 diameter 16. Sama dengan baloknya juga. Baloknya tadi kita cuma desain dimensi. Nah, kita harus hitung lagi ininya. Kebutuhan tulangannya melalui ini penampilan dari ribarnya. Berapa nilainya. Ini untuk kolomnya. Jadi di laporan ini dia hanya tampilkan ini ya, saya dan teman saya ini tulangan kolom, ini untuk baloknya. Ya. Ini dia kebutuhan tulangannya 403 untuk tumpuan, kemudian beda lagi untuk di lapangan. Oke, sudah oke. Oke, saya kira untuk ini, oh ya saya tadi bilang kalau ada waktu kita tampilkan ini tadi. Caranya mengambil ini ya, data di Pushtaking. Mudah-mudahan dia tidak loading. Nah ini nih, Google Chrome saya biasa loading. Misalnya kita mau cek respon spektrum dari ini ya, daerah tertentu. Ini loading ya Google Chrome-nya. Jadi kita tinggal masuk saja pushkim.go.id, caranya sama, kemudian klik daerahnya ya. Desain spektra. Oh, sudah Sandi. Bagaimana moderator? Saya kira untuk SAP-nya sudah selesai ya. Ini saya hanya mau tampilkan saja bagaimana caranya mengambil respon spektrum dari ini. Ya. Atau jadi ada peta di sini, kita tinggal klik. Misalnya Makassar. Kita perbesar saja, kita ambil Makassar di mana. Ini ya. Misalnya saya ambil saja di sini, di Mall Panakukang mana sini.
Nah, tinggal diklik, nah, ada muncul koordinat ya. Setelah muncul koordinat kita sisa klik hitung. Nah, kemudian lihat hasil, nanti akan muncul data ininya ya, respon spektranya. Jadi yang diambil tadi yang ini ya. Nah, ini jenis batuannya tergantung dari soalnya kalian atau kondisi pekerjaannya. Misalnya ini untuk tugas besar SAPMO. Nah, kondisi tanah apa dia? Tanah lunak kah? Atau tanah keras? Ya, itu disesuaikan saja. Yang tadi saya ambil itu tanah sedang. Untuk daerah Politeknik tadi saya klik. Ya, kalau yang ini tadi barusan itu daerah dekat MP. Oke, saya kira untuk hari ini sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi dari Ibu Trisnawati. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa diajukan pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Trisna yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk join ke kelas teknik sipilan pada sore hari ini. Untuk rekamannya nanti akan kami share setelah kami rampungkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.